Go! Untuk perayaan yang never stop, segerin dengan Hydro Coco. Don't stop the celebration. Mauricio Sousa di beberapa match itu yang harusnya dapat poin, Iya, hilang poin. betul. Itu yang mengganggu akhirnya peluang untuk jadi juara. Ya. Puncaknya lawan Persib kalah gitu kan. Tapi maksud gue sebenarnya dibilang gagal sih kalau menurut gue nggak juga Iya ya, karena kan, secara permainan oke, pemain udah nyatu semua, pemain Brazilnya. Nah sekarang kan mulai lagi dari awal gitu. Bisa nggak STY? Kontraknya 3 tahun lagi 3 kan? tahun. Nah, gimana Persija? Persija kan targetnya gila nih. Iya. Bukan cuma dari manajemen, tapi gubernur juga ikut-ikutan menargetkan Persija harus juara sebagai kado 500 tahun Jakarta. Tahun depan 500 tahun. 500 tahun. Jangan lupa Sintayong. Persebaya 100 tahun tahun depan. Siapa yang lebih penting nih? Iya, Sintayong diangkut. Iya. Sintayong diangkut dan kualitas pemain-pemain yang direkrut, ya gue nggak tahu ya seberapa bagus juga. Menurut lo kira-kira target juara untuk 500 tahun Jakarta itu tercapai nggak sih dengan Sintayong? Kalau yang diinginkan Sintayong dituruti gitu ya, diiyakan lah oleh manajemen, bisa jadi nanti ini seru nih. Karena satu lagi faktor STY-nya ya. Cuma gini, gue agak sedikit penasaran karena kan dia bilang dalam satu preskon dia akan main lebih terbuka ya. Masalahnya kan gue nggak pernah lihat itu. Sepanjang dia ngelatih Indonesia, permainannya kan nggak begitu. Pragmatis. Gitu kan. Lebih pragmatis, walaupun hasilnya oke ya. Dan kalau ngelihat rekornya gitu ya, di mana terakhir dia dipecat di klub Korea, gue lagi menunggu apakah memang sebagus ini ya. Gue lagi nunggu juga. Tapi kan kita nggak pernah tahu karena sekarang dia day by day bersama klub. Jadi mungkin saja bukan jaminan dia akan gagal, bukan jaminan juga dia akan langsung juara. Cuma kalau nggak juara dalam prosesnya misalnya dia peringkat kedua atau peringkat ketiga, menurut gue sih nggak gagal lah. Sekarang yang mau juara 18 klub Betul. di Super League yang ikut itu mau juara gitu. Emangnya tim-tim lain silahkan kan nggak juga. Kalau away kan mereka akan ngasih perlawanan keras gitu kan. Dan faktor pemain asing pilihan STY sendiri nanti kan akan berperan ya. Dan inilah maksud gue, ini juga tantangan nih bagi manajemen Persija dengan pemain pilihan STY dan pemain yang sudah ada. Kepake nggak sama STY gitu. Betul. Maksud gue. Masalahnya kan Persija ambisius nih. Kalau kita lihat Mauricio Sousa kemarin kan kurang bagus apa kan? Peringkat 3. Gua agak sayang juga sih sebenarnya. Peringkat 3, poinnya poin tertinggi sepanjang sejarah Persija di sejak era Liga 1 kan? Dipecat juga loh. Iya kan? Padahal lumayan oke dia. Iya, poinnya tertinggi. Ya. Tertinggi, bahkan saat mereka juara itu poinnya nggak sampai segitu. Nah, tapi dipecat juga. Ya itulah. Karena peringkat 3 gitu. Dianggap gagal ya. Dan peringkat 3-nya kan itu di pekan-pekan terakhir kan. Ibaratnya masih ngelawan loh. Masih bersaing ketat lah. Memang ada yang bilang evaluasinya itu Mauricio Sousa di beberapa match itu yang harusnya dapat poin, hilang poin. Betul. Itu yang mengganggu akhirnya peluang untuk jadi juara. Puncaknya lawan Persib kalah gitu kan. Tapi maksud gue sebenarnya dibilang gagal sih kalau menurut gue nggak juga ya, karena secara permainan oke, pemain udah nyatu semua, pemain Brazilnya. Nah sekarang kan mulai lagi dari awal gitu. Bisa nggak STY? Kontraknya 3 tahun lagi 3 tahun. Panjang loh. 3 tahun dan dia dikasih beban untuk ngembangin pemain muda. Ini kan agak kontradiktif ya. Jadi harus tapi juara pemain juga. muda Persija tuh oke, betul. Udah siap dari mereka sering tampil di kelompok usia kan, kayak Donitri, Raihan Hanan. Udah oke semua sih, siap lah untuk mengarungi musim depan tuh. Tapi melatih klub dan timnas kan 2 hal yang berbeda. Tidak gampang. Banyak pelatih timnas yang berhasil gagal di klub. Solari misalnya contohnya, juara dunia tapi di Chelsea berantakan kan dia. Banyak faktor pasti. Ada banyak faktor yang terjadi. Sedangkan Persija ini ekspektasi dari bot ini sangat tinggi banget ya. Tadi dibilang Mauricio Sousa saja dipecat ternyata. Apa yang akan terjadi dengan Sintayong? Apakah dia bisa mengatasi semua ekspektasi itu? Atau jangan-jangan dia bakal berhenti di tengah jalan nih? Itu sebenarnya kita kan nggak tahu, kita lihat aja. Dia kalau dia sudah terima dengan target itu berarti dia merasa dia mampu, dia bisa kan.
Tinggal kita lihat aja karena ini belum kejadian semua nih. Belum kejadian semua, tapi kalau gua lihat dengan bagaimana dia serius membeli pemain yang dia inginkan, dia bawa beberapa staf kepelatihan yang dia percaya, rasanya sih dia memang mengejar itu ya gitu. Jadi bisa dipastikan Super League musim depan sangat-sangat seru. Jadi kesimpulannya yang bisa menggoyang dominasi Persib hanya Persija dan Persebaya. Sejauh ini. Borneo? Kadang-kadang tuh gua lagi nungguin nih transfer Dewa siapa, Borneo, Iya. Malu. Iya. Dewa juga pelatihnya belum diumumkan. Belum fix. Katanya ya. Luis Mia katanya. Bukan si aduh kok gua lupa ya. Iya. Pemain Brazil deh kayaknya. Iya sempat Brazil, ya? isunya kan sempat santer Coba dicek deh. Ya, Luis pelatih Mia Dewa. dan si Patrick Kluivert kan. Ya kalau Patrick Kluivert tertarik sih, bagus itu. Menarik. Bagus waktu jadi pemain iya. Iya. Oke, jadi baru 2 itu aja ya. Even Borneo pun belum ya, Borneo masih Iya belum kelihatan ya. karena belum ada pergerakan yang signifikan gue lihat dari sisi transfernya. Nggak tahu nanti last minute ya. Tiba-tiba dapat nama Belum besar. diumumin Kayak Dewa. Persib last minute kemarin dapat Tom Haye Iya, sama tuh, hai. Eliano kan Eliano. Itu langsung game changing dulu. langsung berubah. mengejutkan gitu. Iya. Jadi baru ada 2 nih, Persija sama Persebaya. Persebaya Ya, buat ngeganggu Persib. Tapi ya biar gimana kompetisi kita kan muaranya ke timnas. Oh iya pasti. Ke timnas tuh. Kalau istilah gini, kalau tadi Persib bisa diganggu sama 2 tim itu. Iya. Kalau timnas Indonesia di Piala AFF, siapa bisa ganggu timnas untuk jadi juara? Udah pasti Vietnam sama Thailand kalau menurut gua. Dua itu Pesaing ya. terberat ya itu. Ya ini kita mau bahas AFF berarti ya. Iya. Menurut gua sih sekarang cukup terbuka peluang kita Is karena 4 pertandingan John Hertman kalau lu lihat, Bagus. gua ya tepuk tangan lah ya. Sangat-sangat kagum gitu ya, fleksibilitas Ya. kata kunci di sepak bola. Kalau Ais tuh main bola dia stay aja di situ. Enggak, faktor U soalnya. Iya. Fleksibilitas kita oke banget. Terus dia nggak ngerubah banyak sistem bertahan kita kan yang sudah dibangun STY. Sih. Malah dia lebih improve, misalnya fluiditas Kalau nggak nyebut Patrick Kluivert. back. Udahlah itu. Kan ada andil Kluivert juga ya, padahal ya. Kenapa Bener STY? juga. Lu tau nggak? Kalau Kluivert bagus, minimal dia pasti jadi pelatih di klub-klub Belanda. Belum. Minimal. Dia masuk kandidat itu loh, pelatih timnas Belanda loh. Oh iya sempet ya. Kandidat doang mah, orang bisa masuk-masukin aja. Saingannya Ten Hag. Slot. Gua kadang lebih Belanda dibanding orang Belanda sendiri. Gua tahu banget itu KNVB calon-calonnya siapa aja gitu. Iya, Kluivert ya. Nah. Balik ke timnas. Jadi cukup besar peluang. Ya, tapi gini ya, 4 match awal itu kan uji coba sifatnya. Iya. Tekanannya nggak terlalu besar kan. Dan masih banyak diasporanya Iya. kan, pemain kita yang main di luar. Nah, sekarang kan kayaknya mungkin nggak akan ikut Nggak karena semua. bukan agenda FIFA, nggak semua. Tapi kan menurut gua beberapa pemain lokal yang dicoba waktu uji coba kemarin kan cukup oke sebenarnya. Donitri, Raihan Hanan gitu ya, Beckham. Secara kualitas apalagi lawan-lawan kita di ASEAN harusnya kita bisa compete lah gitu. Tapi kan si John Herman juga sempat bilang ya, dia sempat ini juga bukan protes sih, tapi mengkritisi pemain lokal. Beberapa pemain lokal kualitasnya katanya belum sesuai ekspektasi dia. Ini berarti tantangan juga dong berarti. Pasti. Ya mungkin ada beberapa yang mungkin dia ngerasa kalau dia kasih instruksi ke siapa lebih cepat nangkap, kalau ke sini kok harus berkali-kali. Ya sekarang maksud gue itulah dia ditunjuk, ya dia harus bisa atasi itu sebagai pelatih gitu kan. Tapi itu kan bukan cuma faktor utama lah, maksud gue 50 squad yang dipilih sih menurut gue udah cukup mewakili ya Is ya. Kalau kita lihat kualitas pemain nanti ketika dikerucutkan jadi 26 atau 23 sih gue rasa itu yang terbaik lah yang dia akan bawa nanti. Iya paling yang beda kan di belakang ya. Iya. Dia belakang kan, nggak ada J.I. Jess, nggak ada Kevin Dix, nggak ada Martin Paes, nggak ada Emil Odero, nggak ada Calvin Verdong tuh. Gue nggak tahu Justin Hapner tuh ada namanya tuh masuk dari 50 pemain. Mungkin. Tapi apakah diizinkan atau enggak kan, ya nggak ada yang tahu tuh. Iya betul. Tapi ya nih ada Rido, ya Rizky Rido, Sandy Walsh, Shane Patinama, Wahyu Pras oke menurut gua ya, Komang Teguh oke. Oh ya, Komang Teguh. Ada Jordi Amat, ya, Yance Sayuri, terus Pratama Arhan. Secara nama-nama yang maksud gue sih, masa sih kita ya berat gitu kan? Kecuali di AFF
ada Slovenia, ada Korea gitu. Australia. Ini kan AFF. Tiba-tiba kenapa Jan Oblak main tiba-tiba. Iya, maksud gua harusnya kita kan ngelawan tim-tim yang kita masih bisa Levelnya. lah gitu. Go! Untuk perayaan yang never stop, segeri dengan Hydro Coco. Don't stop the celebration!